Saudara-saudaraku yang insya Allah senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam kaidah bahasa Bugis pasaran ada yang disebut dengan jama-jama mate. Ada juga biasa sebut jama-jama buku. Saya biasa secara bercanda menyebutnya jambu mente. Agar jambu mente jama-jama buku mandu tenaga. Satu pekerjaan yang setengah mati kita lakukan tapi tidak membuahkan hasil. Di dalam beragama ada juga yang disebut dengan jama-jama dega bebuana. Kenapa bisa begitu? Kita merasa sudah banyak melakukan amalan, tetapi nanti ketika kita membawa seluruh amalan ini, apakah itu amalan sholat, amalan zakat, amalan puasa, amalan haji dan amalan-amalan lainnya, itu ternyata tidak dihitung. Dia agak pengena. Ini mengambil kaidah hadis di mana pada suatu ketika Rasulullah bertanya kepada sahabat, "Atadruna ma'al muflis?" Makutani Nabi tak makada, tahukah kamu siapa orang yang bangkrut? Lalu sahabat menjawab, orang yang bangkrut adalah orang yang tidak memiliki dirham atau orang-orang yang tidak mempunyai harta benda. Lalu Rasul mengatakan, sesungguhnya nanti umatku di hari kiamat ada yang membawa berbagai amalannya, akan tetapi amalannya habis, tak tersisa. Nauzubillah min zalik. Betapa malangnya kita ketika kita merasa sudah melakukan amalan, ternyata sampai di hari kiamat pada pantai seboe jatuh airnya. Kenapa bisa begitu? Kata Rasul, karena kita mungkin selalu menyakiti orang lain, menganiaya orang lain, mensalimi, apalagi ketika kita punya kemampuan. Maka jangan pernah kita menghilangkan hak orang lain dengan kemampuan kita. Ketika kita sanggup melakukan itu semua, kita punya kekuatan, kita punya kehebatan, jangan sekali-kali menghilangkan hak orang lain. Sebab untung baik kalau dia melawan, tapi kalau dia bersabar, lalu kemudian dia berdoa kepada Allah, dia serahkan kepada Allah, maka majepuk macilaka itu atau tuta macilaka dilino makoto paro paiman di akhir. Saya terinspirasi dengan kisah pembantu jalan kote di Pangkep yang dianiaya. Ada orang yang dianiaya lalu kemudian mendapatkan keberkahan. Kenapa? Sebab Allah bersama dengan orang-orang teraniaya. Ini hikmah baru didapatkan di dunia, belum di akhirat. Rahmat di dunia itu baru satu, di akhirat masih ada 99. Maka jangan pernah menukar dunia ini dengan
indahnya akhirat. Jangan pernah mengorbankan kehidupan akhiratmu hanya karena merasa sudah memiliki dunia yang semu dan fatamorgana ini. Jangan hanya karena satu rahmat kita mengorbankan 99 rahmat. Engkau mopa pamase nadarongan ifungallahu ta'ala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Mudah-mudahan kita tidak termasuk dengan orang dalam kategori orang-orang yang muflis, orang-orang yang bangkrut. Ja pacapurna ketika menghadap ilahi Rabbi. Semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.